Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham konstruksi ya dan beberapa anak perusahaannya ya. Jadi memang saham konstruksi BUMN ini ya, dia masih cenderung strong downtrend ya kalau saya sebutkan ya. Memang dia di sini kalau kita lihat sideways ya. Tapi sideways di sini dia masih ada kecenderungan turun ya seperti itu ya. Karena kita lihat sebelumnya yang di sini ya, dari atas dia naik tinggi kemudian turun koreksi sideways ya, koreksi lagi sideways lagi, koreksi ya, kemudian sideways ya. Jadi di sini masih ada belum kode konfirmasi ke atas ya seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya buy itu kalau buy sekarang itu sifatnya masih spekulasi buy on weakness ya. Dengan catatan kalau untuk ADI ini ya, kita tarik garis support resistennya untuk weekly-nya ya, untuk mingguannya di sini supportnya 660 ya, resisten terdekatnya di 800 ya kan. Kemudian berikutnya resisten berikutnya kalau untuk ADI kurang lebih di area ini ya, sekitar 985. Saya tarik garis-garisnya dulu ya, 1200. Berikutnya lagi sekitar area sini ya, 1615an ya. Jadi perlu diingat untuk saham konstruksi BUMN memang masih cenderung lesu ya, cenderung downtrend. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya, misalnya buy sekarang, jangan lupa pasang stop lossnya di 660 ya. Tapi menurut saya ya, kalau mau amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 kalau mau beli ya, itu untuk WADI ya. Jadi kita jangan sampai takut ketinggalan atau FOMO ya, fear of missing out, enggak ya. Karena ciri khasnya saham konstruksi BUMN ya, dia kalau turunnya itu dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan juga berbulan-bulan. Memang dia masih cenderung lesu ya, terutama juga untuk ADI ini ya. Kalau kita perhatikan untuk ADI ya, dia masih tertekan juga ya menurut saya ya. Walaupun proyek-proyeknya sih masih jalan ya, tapi terakhir dia juga lagi sibuk terbitkan obligasi juga ya, senilai 673 miliaran ya kurang lebih ya. Ya kalau kita perhatikan fokus di pergerakan harganya saja ya. Jadi lebih amannya sih memang tunggu kalau dia naik ke atas 800. Kita belinya bertahap aja. Resisten berikutnya 985, berikutnya lagi 1200 ya. Ini kalau pakai weekly ya, grafik mingguan. Tapi kalau daily ya, support resistennya ini sudah saya gambarkan ya. Kalau di daily memang kondisinya agak sedikit berbeda. Ini sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement dari sini ya, swing low di sini dan swing high di high-nya di sini ya, 2040 ya. Jadi saat ini memang dia testing area sekitar ini ya, 715-an ya, ini kurang lebih ya, area support sebelumnya ya. Kalau beli sekarang sebenarnya sih masih resiko ya. Tapi kalau mau buy ya jangan lupa pasang stop lossnya di 660 ya. Itu kalau yang mau buy sekarang. Kemudian kalau yang mau buy on weakness, sebenarnya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya, 800 ya paling cepat ya. Kalau dia naik ke atas 800 barusan buy. Kalau belum naik ke atas 800 menurut saya sih jangan buy dulu ya. Santai aja, jangan terlalu agresif ya. Karena dia kalau naik lama juga ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin ketinggalan ya. Seperti itu ya. Kita belinya nyantai aja karena ini masih cenderung sideways di bawah ya, masih cenderung resiko downtrend, terus tenang aja ya. Kalau mau amannya, kalau menurut Fibonacci retracement ya belinya harus tunggu kalau dia naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di sekitar 1100 ini ya, 30-an ya kurang lebih angkanya. Di sini kalau kita lihat 1140 ya. Jadi kalau amannya memang harus tunggu kalau naik ke atas 1140. Tapi biasanya ya ciri khasnya kalau retail seperti kita ya, itu biasanya maunya beli di bawah. Jadi mumpung lagi murah katanya, murah beli, nanti kalau mahal kita jual ya. Kadang-kadang kita juga harus mempertanyakan kenapa sahamnya sampai murah banget ya. Murah itu di saham ada dua, murah-murahan atau murah karena salah harga, investor belum tertarik atau belum menyadari value-nya seperti itu ya. Kalau menurut konstruksi BUMN memang biasanya sih ciri khasnya sih sahamnya musiman ya. Jadi kalau belinya di akhir-akhir tahun sampai tahun depan, akhir tahun sampai awal tahun depan biasanya rally naik ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terpancing sejarahnya seperti itu terus bakalan terjadi lagi, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Paling amannya paling cepat ya menurut saya ya tunggu kalau naik ke atas 800 lah ya.
naik ke atas 800 buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 915 atau 945 ya, di atasnya supportnya yang sebelumnya ini ya, barusan tambah lagi ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, antara 945 dan 800, ini yang 915 saya geser aja. Kalau mau tambah lagi ya mungkin sekitar 855 lah ya, sekitar sini ya. Kalau naik ke atas 855, tambah lagi ya. Naik ke atas 945, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi belinya sih menurut saya sih bertahap aja. Target price terdekatnya adalah 1140. Kalau sampai 1140, kalau dia berhasil naik lagi ya tambah lagi di 1200, 1270, dan seterusnya ya. Jadi kemungkinan kenaikannya masih jauh ya. Lama ya dia kalau naik ya. Naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi kita jangan terlalu agresif banget. Memang kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia sudah waktu pandemi dia turun sampai di area sekitar ini ya, 362 ya. Kemudian dia rebound, side base-nya lama. Jadi Agustus dan September pun dia masih cenderung bisa turun lagi ya. Jadi kalau sekarang ini memang belum aman ya, masih bisa aja turun lagi ke 620 atau bahkan di bawahnya ya, seperti itu ya. Biasanya rally-nya mulai dari awal November ya, seperti ini ya. Tapi nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kita jangan terlalu paten ya. Maksudnya kalau kita berasumsi bahwa kalau dia akhir tahun kita hold, kemudian sampai awal tahun dia bisa rally terus ya. Kejadiannya untuk tahun yang akhir tahun 2019 ya, kalau kita beli dia masih turun-turun terus ya. Bahkan sampai ini pernah naik ya sebentar aja, kemudian dia turun lagi ya, nggak bisa tembus high-nya sebelumnya di sini ya. Dia malah turun terus ya, terjun ya, dalam banget ya, seperti itu ya. Jadi nggak pasti ya. Jadi jangan sampai berasumsi kalau kita invest di saham konstruksi BUMN sekarang akhir tahun kan, mendekati akhir tahun, nanti jual di awal tahun profitnya lumayan. Belum tentu ya. Ya memang di tahun 2020 dan 2021 seperti itu. Tapi tahun sebelumnya 2019 dan 2020 enggak ya, enggak terjadi ya. Jadi jangan terlalu pakai pedoman seperti itu ya. Kita fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Pakai daily boleh, pakai weekly juga boleh ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk PTPP. Ini untuk weekly-nya ya. Saya tarik dulu garis support dan resistennya ya. Ini kalau kita perhatikan ini garis support sebelumnya ya, 785 ya. Jadi yang terdekat resistennya dia sekitar area 960. Kemudian kalau dia naik lagi ya, kurang lebih ya sekitar di sini ada 1075. Kemudian berikutnya lagi di sini 1175. Ini naik lagi di sini ya, 1315. Jadi ini kurang lebih support resistennya ya untuk weekly-nya ya. Jadi kalau mau pakai weekly chart, pasang stop loss-nya 785 ya. Memang nggak jauh ya, fluktuasinya tinggi. Kalau dia naik lagi ke atas 960, tambah lagi ya. Naik ke atas 1075, tambah lagi, dan seterusnya. Target price dekatnya adalah 1315. Belinya jangan terlalu banyak ya, dia masih cenderung sideways downtrend ya. Downtrend, tapi dia sekarang masih sideways di area ini ya. Di area bawah ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi masih cenderung resiko ke bawah memangnya. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya 785 ya. Jangan sampai kita ngotot hold ya, bisa-bisa dia turunnya dalam ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan juga, oh ada yang sebelumnya saya tahu ya, PTPP kalau di bawah 1000 murah, nanti kan dia bisa naik ke di atas 2000 ya, seperti itu ya. Untungnya 100%. Belum tentu ya, memang kejadian sebelumnya dia memang naik tinggi ya, seperti itu ya. Sampai di sini sampai 2360 ya di sini ya. Jadi sampai naik 2360 mulai dari bawah nih ya, paling bawah sendiri dia sampai 484 ya. Jadi berkali-kali lipat. Tapi belum tentu terjadinya terulang kembali ya. Memang di sini support 785 ini penting ya. Jadi jangan sampai kita lengah, kalau turun banyak 785 selesai jual dulu. Atau kemungkinan turunnya masih dalam. Itu kalau dilihat dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Kalau saya tarik swing low di sini dan swing high di sini ya. Jadi sebenarnya masih resiko ya. Ya kalau untuk amannya harus tunggu kalau dia naik ke atasnya ini ya, 1415 kurang lebih ya, di atas Fibonacci retracement 61,8%. Tapi biasanya ya ciri khasnya kita kan, kita maunya belinya waktu dia murah ya, beli di bawah ya. Memang resiko ya, jangan lupa pasang stop loss. Tunggu kalau dia naik ke atas 960 aja ya. Ini swing high di sini ya, ini juga high-nya di sini ya. Naik ke atas 960 buy, target berikutnya 1055. Naik ke atas 1055, tambah lagi, target berikutnya adalah 1145 ya, dan seterusnya. Target price di 61,8% itu di sekitar area ini ya, sekitar area 1415-an ya, sampai 1385 ya di sini kurang lebih ya.
Itu untuk BTPP. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya. Ya santai aja. Kalau naik lagi tambah lagi. Tapi kalau turun jangan ditambah lagi ya. Itu namanya average down, bukan buy on weakness lagi. Itu tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak ngajarin seperti itu ya. Memang dia kondisinya downtrend di bawah. Ini cenderung sideways ya beberapa minggu terakhir ya. Eh, kita belinya tunggulah minimal paling cepat ya. Kalau dia naik ke atas 90 kita buy ya. Belinya bertahap aja. Nah seterusnya seperti garis-garisnya sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk Wika. Weekly-nya ini saya gambarkan ini support sebelumnya dia tembus ke bawah, terus ini support di bawahnya lagi ya di 850-an kurang lebih ya. Berikutnya lagi di atasnya ya resisten terdegatnya dia kurang lebih 1145 ya. Ini areanya juga sama garisnya. Berikutnya lagi di area sekitar sini ya 1335. Berikutnya lagi sekitar area sini 1465. Jadi ini support resistennya untuk Wika ya. 850 support sekarang, resistennya 955, kemudian 1145, 1335, 1465. Memang dia masih cenderung strong downtrend ya. Jangan lihat candle hijau di sini ya. Karena sebelumnya dia candle hijau di sini ekornya tinggi ke atas dia masih turun ya. Jadi ini masih belum aman ya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya, kita lihat dari daily-nya ya. Ini dia sudah turun di banyak Fibonacci ini ya. Ini sebelumnya saya tarik dari swing low yang di sini dan swing high-nya yang di sini ya. Ini sudah turun banget ya. Jadi masih belum aman. Saya belum tarik garis downtrend-nya ya untuk Fibonacci retracement-nya untuk mengetahui resistennya ya. Karena ini belum ada konfirmasi ya, masih belum pasti kalau ini bentuk swing low yang lagi ya. Karena kalau pakai acuan Fibonacci retracement saya tarik garis ini, nanti kalau swing low lagi tariknya turun lagi, dirubah lagi garisnya. Jadi saya nggak rubah-rubah dulu sementara, tunggu kalau dia naik ke atasnya 1050 ya. Itu paling cepat kalau mau spekulasi buy ya. Tapi menurut saya sih paling nggak 1145 lah di sini ya buy-nya ya. Jadi sekarang masih belum buy, santai aja. Biasanya sih kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Misalnya ya, seperti contoh sebelumnya di sini ya. Ini kan dia sudah terjadi kan ngomongnya gampang. Naik koreksi ya, sideways ya. Sideways kemudian breakout lagi naiknya tinggi sampai dengan ini hanya di 2450. Kalau misalnya buy-nya di area sini ya. Katakan aja lah buy-nya pas di low-nya 675 gitu. Ya kalau dia rebound sampai 2450 ya. Ya, bisa aja dia pamer kemana-mana ya. Saya belinya pas di sini ya. 675 ya, sampai jualnya di 2450. Ya kalau dia naik, kalau turun lagi biasanya diam-diam aja ya. Ya mungkin misalnya seperti ini ya. Ini kan sudah mulai rebound ya. Dia belinya di sini ya, 1335. Ya kan? Kemudian dia turun lagi. Ya biasanya diam-diam aja ya. Dia nggak ngomong waktu posisinya masih di sini. Nah, kalau breakout lagi sudah naik tinggi ya dia ngomong lagi seperti itu. Wah, saya belinya di sini gitu. Penjelasannya seperti itu ya. Jadi nggak pasti ya. Ya bisa aja ngomongnya dia belinya di sini ya. Sekarang kan masih di bawahnya. Jadi dia diam-diam aja gitu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya jangan terlalu nawar murah banget ya seperti itu ya. Murah itu ada batasnya. Kalau dia sampai murah banget ya kita patut mempertanyakan kenapa kok harganya sampai turun jauh gitu ya. Jadi jangan dianggap murah saja, tapi harus tahu sebabnya kenapa ya. Kita tunggu kalau dia sudah istilahnya nggak terlalu murah lah, agak naik ke atas untuk konfirmasi ya. Kata kuncinya adalah konfirmasi. Jadi paling awal banget ya 1145 lah. Kalau 1050 menurut saya sih masih cenderung resiko ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Santai aja kok. Kalau dia naiknya berminggu-minggu udah berbulan-bulan kok. Dikasih kesempatan kok ya. Di sini kalau kita lihat naiknya berminggu-minggu di sini ya. 1 2 3 4 5 hijau ya, kemudian koreksi kasih kesempatan lagi naik lagi terus ya seperti itu ya. Uptrendnya memang sampai bagus kecuali yang di sini sudah ada konfirmasi breakdown ya seperti itu ya. Jadi kita jangan melawan arus ya, memang masih turun ya. Sebelumnya memang saham konsumsi BUMN sudah saya bahas ya, buy on weakness sudah saya bahas, tapi saya belinya saya sarankan di atas. Jadi seharusnya sih belum kena ya, kalaupun ada kena tapi saya sudah sarankan pasang stop loss juga ya. Supportnya di mana seperti itu ya. Jadi harusnya sih kalau ngikutin saya sebelumnya walaupun gagal ya, mungkin gagal sebelumnya ya. Tapi kan saya sudah sebutkan stop lossnya di mana. Jadi kalau sekarang ini memang resikonya masih besar ya, downtrend ya, terus terang aja. Sama dengan sebelumnya masih downtrend ya. Jadi kalau mau spekulasi buy, kalau sekarang sih masih resiko ya seperti itu ya. Terus terang aja, tunggu naik ke atas 1145 buy, naik ke atas 1210 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Ini kalau di weekly-nya tadi pakai acuan yang ini ya. 955 ke atas barusan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1145 tambah lagi dan seterusnya. Lebih amannya memang tunggu ke atas 1145 ya.
karena masih di bawahnya itu masih cenderung resiko ya, di 1145 ya. Kalau di daily-nya sih ini ya, tunggu 1145 ya. Ini memang terlihat murah tapi masih resiko turun lagi ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya. Karena kalau kita perhatikan ya, dia masih bisa turun sampai ini ya, low-nya sampai 675 ya, seperti itu ya. Jadi jangan anggap ini masih sudah murah gitu ya. Memang di sini kalau kita lihat koleksi merah semua ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 candle bulanan dia merah terus. Jadi khasnya dia kalau turunnya dalam bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kalau sudah naiknya juga lama kok ya, berbulan-bulan juga, berminggu-minggu ya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru, santai aja seperti itu ya. Cukup untuk Wika ya. Berikutnya WSKT. WSKT juga sama ya, masih cenderung downtrend ya. Di sini support terdekatnya ya, dia di area ini ya, 715. Kemudian berikutnya resistennya 935. Berikutnya lagi di area ini ya, 1155. Nah, berikutnya lagi kita lihat 1560 ya. Jadi ini support resistennya ya, kurang lebih ya. Nah, ini kalau terlalu jauh saya gambarkan tengah-tengahnya ini ya, 1320. Ini support resistennya kalau pakai grafik mingguan ya. Jadi stop lossnya di 715, resistennya di 935. Kalau dia naik ke atas 935 tambah lagi, naik lagi ke atas 1195 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang trading pakai mingguan ya, jangka menengah ya, sampai 1 tahunan ya, sampai tahun depan lah kurang lebih ya. Kalau dilihat dari daily-nya memang dia masih resiko ya. Dia sebelumnya saya tarik garis Fibonacci ya, dari swing low di sini dan swing high-nya dia sudah tembus di bawahnya ini ya, 78,6%, bahkan ini cenderung testing lagi area yang ini ya, sekitar area 710 ya di sini ya low-nya ya. Jadi menurut saya masih resiko ya, walaupun dia candlenya sudah lumayan naik di sini ya. Kalau mau buy ya menurut saya ini tunggu kalau minimal kalau dia naik ke atasnya ini ya 930 lah, itu paling awal banget ya 930. Kalau di weekly-nya kita 935 ya. Kalau kita lihat ya ini ya resistennya ya, tunggu naik ke atas 935 lebih amannya seperti itu ya. Kalau di daily-nya ya dilihat garis-garisnya yang sudah saya berikan ya 930 lah ya, paling cepat ya. Naik ke atas 930 buy, naik lagi ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, nyicil ya. Memang nyicilnya nggak usah terlalu banyak ya, bisa sampai 10 kali nyicil ke atas ya, karena dia memang kalau naiknya lama ya, berhari-hari dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Di sini ada kesempatan kalau dia koreksi jual dulu, nanti naik lagi beli lagi seperti itu ya. Nah, jadi masih cenderung strong downtrend ya, jadi jangan salah paham. Saya tidak pernah ngajarin orang untuk beli saham yang strong downtrend. Makanya kalau sekarang masih resiko, tunggu kalau sudah naik ke atas ya, ya seperti itu ya. Ya misalnya Mas Sundar kalau tunggu naik ke atas 930 nanti cenderung resiko turun lagi ya seperti itu ya. Ya kan garis-garisnya sudah saya berikan ya di sini ya. Pasang stop lossnya di 900 dan 840 ya kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya 930 seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 930, kalau kita mau tambah lagi ya tambah lagi di 1000 atau 1035 ya. Jadi ikut garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini banyak ya garis-garisnya ya. Jadi santai aja, bertahap aja nambahnya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas, sudah mulai uptrend. Itu untuk WSKT. Terus perlu diingat ya, kalau sudah beli ADI atau PT, PP atau Wika ya, jangan beli semuanya dalam satu grup ya, ADI, PT, PP, Wika, WSKT, satu konstruksi semua ya, dalam satu portfolio ya, jangan ya. Paling banyak 2 aja untuk saham konstruksi ya, seperti itu ya. Atau satu yang utama, kemudian satu lagi mungkin anak perusahaannya ya. Jadi berikutnya saya bahas mengenai anak perusahaannya yang untuk WG dan Pepro ya, saya bahas 2 aja. Untuk weekly-nya di sini untuk WG ya, dia sudah rebound kencang ini Pak Sundar ya. Entah ini ada aksi korporasi atau enggak ya, sebentar saya lihat dulu ya. Kelihatannya sih belum ada aksi korporasi ya, biasa saja ya. Jadi memang pantulannya lumayan di sini ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau suatu minggu naik tinggi dia masih ada peluang naik tinggi lagi ya di sini ya. Jadi ada kemungkinan masih bisa naik ya untuk WG. Yang sudah punya pasang aja. Ini saya gambarkan dulu stop support resistennya ya. Jadi support resistennya untuk weekly-nya ini area resistennya 188, memang dia testing resisten ya. Berikutnya lagi 208. Kalau dia naik lagi ya ini kurang lebih areanya ya. Saya gambarkan support resistennya. Jadi trading itu sebenarnya mudah kalau sudah tahu support resistennya di mana. Kapan kita harus pasang trailing stop atau stop loss ya, kapan kalau dia naik lagi kita average up ya seperti itu ya.
Uh, ini gambarannya yang kurang lebih ya untuk WG ya. Jadi dia dalam range-nya 166 sampai 188 ya. Kalau mau buy sih boleh aja, tapi hati-hati kalau dia turun di banyak 188 lagi ya. Memang ini dekat ya dengan resistennya sekarang ya. Memang ya pas di resistennya lah kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 188 dan bertahan di atasnya dalam minggu ini ya. Target berikutnya di 208, 226, 248 ya. Itu kalau dari weekly chartnya ya. Kalau dari daily-nya ya pakai aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Di sini Fibonacci-nya sudah saya gambarkan ya. Kalau saya tarik gambar Fibonacci retracement dari swing low yang paling bawah di sini ya. Jadi pernah sampai 122 ya. Berikutnya sampai tingginya sampai 298 ya. Kalau saya gambarkan Fibonacci retracement 61,8% itu di area 189 di sini ya. Jadi pas di closingnya ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area ini ya, 180 ya dan 171 itu pasang stop lossnya di sana. Kalau mau buy sebenarnya kalau dia selama bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8% itu sudah cukup aman ya. Kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya, volumenya juga naik tinggi di sini ya, mulai naik ya. Jadi kalau buy pasang aja stop lossnya di 180 dan 171. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, terus terang aja kalau WG ya. Memang dia rebound-nya lebih bagus daripada yang lain-lainnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 195 tambah lagi, naik lagi ke atas 200 tambah lagi, dan seterusnya target price dekatnya di 210 ya. Fibonacci retracement 50% nya. Ini 214 untuk tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 214 tambah lagi 2220 dengan target berikutnya di 230. Kalau dia breakout lagi ya, berikutnya ya kurang lebih sekitar area 250 ya. Di sini Fibonacci retracement-nya di level 256 ya. Ya kurang lebih 250 lah itu target price berikutnya. Memang dari weekly-nya cukup menarik ya di sini ya, rebound-nya ya. Ya semoga aja dia lancar ya seperti ini ya, dia sudah tembus ke atas 188, dia lancar ke atas. Jadi selama dia bertahan di atas 188 menurut saya sih masih ada peluang bagus ya untuk WG ya. Kalau mau tambah lagi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan, itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya yang saya bahas P-Pro ya. P-Pro ini di sini sebelumnya pernah naik kemudian koreksi lagi, naik koreksi. Nah saat ini memang ini kalau kita perhatikan dia garis supportnya ya kurang lebih ya, ini saya pakai yang bawah ini, dia supportnya di 66, terus yang di sini ada lagi di bawah ya 64 ya, kurang lebih 66 dan 64 ya. Jadi kalau punya sahamnya ya pasang aja stop lossnya di 64. Kalau dia turun di banyak 64 ya ada kemungkinan dia bisa tidur lagi di area 50 rupiah ya. Jadi kalau dia turun lagi balik 50 dia bisa lama ya bangkitnya ya. Iya kalau bangkit, kalau nggak bangkit gimana ya. Nah ini resistennya 77, kemudian berikutnya resistennya kurang lebih sekitar area 90-an ya. Nah, ini saya gambarkan dari isunya sebelumnya, ini kurang lebih ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas ya, ini kan 90 ya. Naik lagi ke atas ya kurang lebih sekitar area sini lah ya. Tapi saya pakai acuan yang ini aja ya. Ini kan ada high di sini, sebentar. Di sini aja deh, 114 lah ya, sini ya. Ini resistennya kurang lebih ya. Jadi memang tarik garis itu ya support resisten ya. Kadang-kadang kita harus tentukan mau ambil yang mana acuannya. Ya kayak gini ya, ini kan swingnya di sini atau di sini ya. Ya kalau di sini memang agak jauh ya, pakai yang lebih dekat ya. Ya tapi kurang lebih ya di sini lah ya. 125 ya resistennya ya. Nggak bisa pas banget di titiknya persis semuanya enggak ya. Kalau market bisa digambarkan pas di analisa teknikal garis-garisnya pas persis ya. Ya kita nggak perlu kerja ya, pas pasang aja order sell di sini gitu ya. Ya kan belum tentu ya dia seperti itu ya. Kalau di sini memang kalau mau buy weakness ada peluang ya, tapi kalau turun di banyak 64 ya lebih baik jual dulu karena dia bisa ke 50 rupiah ya. Di sini candlenya masih cenderung resiko ke bawah ya. Walaupun dia sideways tertahan di 64 ya. Hati-hati aja kalau dia gagal di atas 64 ya dia turun ke bawah. Kalau mau buy sekarang ya target berikutnya 77 kemudian 90 114 ya. Itu secara weekly-nya. Kalau garisnya daily-nya saya sudah gambarkan di sini ya. Di sini saya gambarkan 66. Kalau 64 dia mundur lagi ke belakang ini ya. Jadi agak jauh di sini ya memangnya. Jadi istilahnya kalau buy sekarang stop loss maksimum ya 64 lah ya seperti itu. Kalau 66 ya terlalu dekat Pak Sunar. Masa belinya di 67 66 stop lossnya di 66. Ya gimana itu barusan beli barusan kena stop loss. Ya kan nggak wajar ya. Jadi kalau mau spekulasi di sana ya stop lossnya di 64. Atau belinya bertahap aja mulai kalau dia naik ke atas 72 ya. Ini saya gambarkan, itu paling cepat ya seperti itu ya. Kenapa harus naik ke atas 72 itu paling cepat ya?
karena dia kalau masih di bawahnya 72 dia resiko ke bawah ya. Tapi kalau dia sudah naik ke atas 72 ya masih kemungkinan dia akan naik langsung terus ke atas ya. Memang di sini ada resisten berikutnya lagi 77 ya. Dia sebelumnya gagal. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 72, menurut saya sih ada peluang dia breakout lagi ke atas 77 dengan target price terdekatnya ya 85 sampai dengan 90 dan 95an bisa lah ya seperti itu ya. Ini kalau dari daily-nya memang agak sedikit beda ya support resistennya ya. Saya gambarkan dari high-nya yang di sini swing high-nya 77, kemudian berikutnya kurang lebih di area ini ya. Ini kan ada area konsentrasi candle-nya ya. Ya kurang lebih lah di area Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar 81-an ya, gitu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal liputin aja ya. Naiknya bertahap kok dia ya. Jadi walaupun ini naik tinggi tapi dia naiknya bertahap ya, masih ada kesempatan buy ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar rebound lagi ke atas ya seperti itu untuk Pepro ya. Memang saham ini agak aneh ya, turunnya dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kadang-kadang kalau naik bisa arah berhari-hari ya, bisa sampai sebelumnya ini arahnya berhari-hari ya. Ya, lumayan ya seperti itu ya, naiknya tinggi ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik tinggi lagi seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham konstruksi BUMN dan dua anak perusahaannya ya, WIG dan Pepro ya. Untuk periode 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021. Jadi saya sebutkan ya, mereka kebanyakan yang saya sebutkan tadi itu kebanyakan masih downtrend, walaupun mungkin masih sideways ya. Tapi secara keseluruhan primary trendnya masih downtrend. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya. Jadi saya sebenarnya sih nggak mau bahas, tapi ada beberapa yang nanyakan terus, Pak Sunar, konstruksi BUMN bagaimana? Ini kan sudah akhir tahun. Saya ganti balik tanya, pura-pura aja nggak tahu. Loh, maksudnya apa ganti tahun? Ya biasanya kan dia bisa rally sampai awal tahun gitu ya. Nah, kata-kata biasanya itu juga hati-hati ya, karena sebelumnya dia uh, seperti kasus 2019 ya, akhir tahun kan ini ya, nggak lama lagi 2020 ya dia turun ya. Ya entah itu karena pandemi, tapi kalau bicara mengenai pandemi ya, sebelumnya juga tahun 2016 di sini kan nggak ada pandemi ya. Dia naiknya sedikit doang, kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Ini kalau kita lihat akhir tahun kan ini tahun 2016 kan. Nah, ini di tahun 2017 juga akhir tahun kan dia turun-turun terus ya. Naik pun dia naiknya juga nggak banyak, nggak sampai high ya, malah turun lagi dalam lagi. Jadi nggak mesti ya. Jadi jangan asumsi akhir tahun biasanya dia bagus beli ya kita buy. Ya, ini memang sudah merahnya banyak tapi ya mudah-mudahan aja rebound ya supaya yang nyangkut bisa jual ya, bisa take profit ya, mudah-mudahan naik tinggi ya. Kurang lebih cukup ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian bantu juga kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya. Kalau ada saran juga silakan ya. Kalau memberikan kritik sih juga boleh aja, saya selalu terima dengan baik ya. Tapi jangan sampai Anda menghina saya, bilang analisa saya menyesatkan ya. Terus terang aja saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Seperti itu ya. Walaupun misalnya saya sudah bilang, oh kalau breakout ke atas ini boleh buy, tambah lagi ya average up. Ternyata nyangkut Pak Sunar. Ya kan garis-garisnya untuk trailing stop dan stop lossnya sudah saya berikan. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nah, seperti itu kan. Kalau misalnya koreksi terjadi, ya itu karena kehendak pasar, bukan karena analisa saya yang ngawur, enggak ya. Hanya karena mungkin analisa saya beda dengan analisa Anda ya. Bukan berarti satu salah yang lain benar, enggak ya. Gitu ya. Tergantung lihat kondisinya seperti apa. Tapi yang pasti menurut saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya menggunakan ilmu kebanyakan ya untuk support resistennya saya pakai Fibonacci retracement dan extension. Jadi kalau mau nonton videonya ada deskripsinya di video deskripsi di bawah ini ya, untuk Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya, untuk mengetahui bagaimana sih kira-kira support dan resistennya terdekatnya. Kalau saya gambarkan memang garis-garisnya seringkali banyak ya. Ini untuk istilahnya ya praktek money management lah ya. Kalau dia naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Apalagi tipe-tipe seperti ini ya, konstruksi BUMN ya. Dia memang kalau naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya kalau sudah mulai uptrend ya. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru langsung hajar sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Ya kalau naik, tapi ternyata kalau turun lagi ya, Anda makin rugi ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Yang penting selalu ya, saya doakan selalu Anda selalu sehat, damai ya, damai dengan keluarga, damai dengan teman ya, damai dengan tetangga ya. Yang penting rukun selalu, kemudian sejahtera selalu ya.
tidak kaya pun tidak apa-apa, yang penting kita semua kecukupan ya, amin ya. Yang penting sehat, karena kadang-kadang ya setahu saya ya orang itu kalau eh, masih sehat ya, mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi begitu dia mengumpulkan uang nggak jaga kesehatannya, nanti mereka spending uang yang mereka kumpulkan semuanya nggak di enjoy sampai akhir tua ya, sampai pensiunan malah nanti maaf aja ya, mungkin kalau nggak jaga kesehatan ya bisa aja sakit-sakitan ya, akhirnya mengeluarkan uang banyak ya, seperti itu ya. Jadi yang penting ya, menurut saya sih aset yang paling berharga itu yang tidak ternilai adalah kesehatan kita ya. Jadi walaupun kita banyak uang tapi kalau nggak sehat ya percuma ya, seperti itu ya. Itu aja, tapi saya doakan selalu sehat ya, damai dan sejahtera sekali lagi ya. Amin. Terima kasih. Salam sukses selalu.